Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat YouTube, pada video sebelumnya telah kita bahas bahwa ahli kubur akan bahagia jika keluarganya yang masih hidup selalu mendoakannya dan kirim pahala kepadanya. Sebaliknya, ahli kubur akan merasa sedih jika anak-anaknya, keluarganya tidak lagi mengingatnya, tidak lagi mendoakannya dan mengirimkan pahala untuk mereka. Nah, para sahabat, ada sebuah kisah tentang seorang ayah ahli kubur yang bahagia sebab mendapatkan kiriman pahala dari anaknya. Namun kemudian berganti dengan kesedihan sebab anaknya tidak lagi kirim pahala untuknya. Dan pada video kali ini saya akan membacakan kisah ini secara lengkap agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Namun sebelumnya jangan lupa para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Silakan mengklik tombol subscribe, kemudian klik pula tombol loncengnya. Pilih tombol lonceng yang berdering. Jangan lupa pula klik tombol suka, tuliskan komentar terbaik para sahabat tentang video ini di kolom komentar, dan jika bermanfaat bagikan video ini kepada para sahabat lainnya. Tidak lupa saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sahabat yang telah setia mengikuti video-video di channel ini dan telah berkenan subscribe. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan, kesehatan, dan kecukupan rezeki kepada para sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, kisah seorang ayah ahli kubur yang semula bahagia kemudian bersedih ini dikisahkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Beliau mengatakan bahwa diriwayatkan dari para ulama bahwa ada seorang laki-laki bermimpi berada di sebuah area pemakaman. Dalam mimpinya ia melihat hal yang aneh, yakni melihat para ahli kubur keluar dari kubur mereka, lalu mereka sibuk mengambil sesuatu. Laki-laki yang bermimpi tersebut menceritakan mimpinya. Dia berkata, "Aku heran melihat mereka. Mereka keluar dari kuburnya, lalu mereka sibuk mengambil sesuatu yang aku sendiri tidak tahu mereka sibuk mengambil apa. Di tengah keherananku, aku melihat salah seorang ahli kubur yang duduk sendirian. Tampaknya dia seorang ayah yang sedang bahagia. Dia tidak ikut sibuk seperti ahli kubur lainnya yang sibuk mengambil sesuatu yang nampaknya berserakan. Aku pun mendekatinya. Lalu aku bertanya kepadanya, 'Wahai bapak, mereka sedang sibuk mengambil apa?' Ahli kubur yang duduk sendirian itu menjawab, 'Mereka sedang sibuk mengambil hadiah pahala dari kaum muslimin yang dikirimkan mereka secara umum berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa.' Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, 'Lalu mengapa engkau tidak ikut bersama mereka mengambil hadiah pahala tersebut?' Bapak tersebut menjawab, 'Aku tidak membutuhkannya lagi karena aku sudah merasa cukup.' Aku penasaran dengan jawaban bapak ini. Aku bertanya lagi, 'Mengapa pula engkau tidak membutuhkannya? Bukankah semua ahli kubur sangat mengharapkan kiriman pahala dari keluarganya?'
Bapak ahli kubur tersebut menjawab, karena aku setiap hari telah mendapatkan kiriman pahala dari anakku. Dia bekerja di pasar. Di sela-sela kesibukannya melayani pembeli, ia membaca Al-Quran dan pahalanya dikirimkan kepadaku. Aku terbangun dari tidurku. Pagi hari aku segera menuju pasar tempat bekerja anak dari bapak ahli kubur tersebut. Aku berhasil menemukannya. Nampaknya dia memang sedang sibuk melayani pembeli, tetapi bibirnya selalu komat kamit, sibuk membaca sesuatu. Aku pun memberanikan diri bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau sibuk melayani pembeli, tetapi bibirmu aku lihat selalu komat kamit. Sepertinya engkau sibuk membaca sesuatu. Apa yang kau baca?" Anak muda itu menjawab, "Aku membaca Al-Quran dan pahalanya aku hadiahkan kepada ayahku di alam kubur." Maka benarlah apa yang dikatakan bapak ahli kubur tersebut, bahwa dia merasa bahagia, tidak perlu ikut mengambil kiriman pahala dari kaum muslimin, sebab anaknya yang bekerja di pasar selalu rutin mengirimkan pahala kepadanya. Beberapa waktu telah berlalu. Aku kembali bermimpi melihat area pemakaman. Aku lihat ahli kubur saling berebutan mengambil kiriman pahala seperti pada mimpi yang pertama. Tetapi anehnya, bapak ahli kubur yang semula duduk diam tidak ikut mengambil kiriman pahala, kini tampak tak begitu bahagia, sehingga ikut bersama ahli kubur lainnya saling berebutan mengambil kiriman pahala dari kaum muslimin. Pagi hari setelah aku bangun tidur, aku masih heran dengan ahli kubur tersebut. Mengapa sekarang dia tampak tidak bahagia? Dia malah ikut mengambil kiriman pahala dari kaum muslimin. Apa yang telah terjadi? Aku segera pergi ke pasar tempat bekerja anak muda yang selalu kirim pahala kepada ahli kubur yang merupakan ayahnya tersebut. Ternyata aku tidak menemukan lagi anak muda tersebut. Justru aku mendapatkan berita bahwa anak muda tersebut ternyata telah meninggal dunia pula. Makanya pantas ayahnya di alam kubur kini ikut pula mengambil bagian kiriman pahala yang dikirim kaum muslimin secara umum, sebab anaknya tak lagi kirim pahala karena telah meninggal dunia pula. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Demikianlah kisah ahli kubur yang semula bahagia sebab selalu dapat kiriman pahala dari anaknya, namun kemudian setelah anaknya meninggal dunia, ia tak lagi mendapatkan kiriman pahala. Mari mengambil pelajaran dari kisah ini. Almarhum ayah ibu dan segenap ahli kubur selalu menanti-nanti doa anaknya. Mari selalu kirim doa, kirim Fatihah dan kirim pahala. Semoga mereka bahagia di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.